Selamat pagi untuk kita semua. Saya Yeskiel Liskio Budeta. Di sini akan membahas tentang berbagai masalah yang timbul dari penggunaan plastik. Berbagai masalah yang timbul dari penggunaan plastik ialah dampak terhadap lingkungan yang harus ditanggung oleh alam karena keberadaan sampah plastik. Sebagaimana kita tahu bersama, plastik yang digunakan sekitar 50 tahun silam yang kini telah menjadi teman sehari-hari kita setiap hari yang kita gunakan hari demi hari. Bahkan ada 500 juta sampai 1 miliar sampah plastik yang digunakan penduduk dunia dalam satu hari. Plastik membutuhkan waktu 100 sampai 500 tahun untuk terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik juga dapat mencemari tanah, laut, bahkan udara. Berikut ialah akibat-akibat yang terjadi dari sampah plastik. Berikut akibat-akibat lain dari sampah plastik. Yang pertama, tercemarnya tanah, air, dan makhluk bawah tanah, serta racun dari partikel plastik dapat membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Yang kedua, sampah plastik juga dapat menurunkan kesuburan tanah karena plastik dapat menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk hidup di dalam tanah yang mampu menyemburkan tanah. Yang ketiga, hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik. Yang keempat, ada hewan-hewan laut. Hewan-hewan laut juga seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut sebagai makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. Ketika hewan ini mati karena mencerna kantong plastik yang berada dalam tubuh mereka tidak dapat terurai, melainkan menjadi bangkai dan dapat mencemari hewan-hewan lain. Dampak yang terakhir akibat sampah plastik ialah penyumbatan sampah. Akibat yang terakhir dari sampah plastik ialah pembuangan sampah plastik secara sembarang di sungai-sungai akan membuat penyumbatan dan akan terjadi banjir di sekitar rumah-rumah kita karena adanya penyumbatan di setiap sungai-sungai. Amazing! Salam dan selamat siang, kembali lagi bersama saya Angelika Ramoringu. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang limbah plastik yang telah dilakukan oleh teman saya Yeskiel Liskio Budeta yang telah membawakan materi tentang pencemaran limbah plastik. Dan sekarang saya akan melanjutkan dengan membahas cara-cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran limbah plastik. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali di lingkungan sekitar rumah kita ataupun di lingkungan masyarakat banyak sekali limbah plastik yang sangat berceceran, seperti di jalan, di got, di sungai, dimanapun selalu kita temui yaitu limbah plastik. Jadi kenapa kita sering temui limbah plastik itu? Karena limbah plastik itu tidak bisa terurai dalam tanah karena dia itu berbahan plastik, tidak bisa diurai. Jadi itu yang dapat menyebabkan banyaknya penumpukan limbah plastik yang dapat merusak keindahan dan kenyamanan dalam masyarakat. Jadi ada beberapa cara untuk cara terbaik untuk menanggulangi pencemaran limbah plastik. Jadi yang pertama ada cara ketika kita pergi berbelanja ke pasar, maka usahakan untuk kita membawa tas keranjang dari rumah untuk mengisi bahan-bahan belanjaan kita. Jadi otomatis ketika kita membawa keranjang belanja kita, maka ketika di pasar penjual memberikan barang belanjaan yang kita beli, maka mereka tidak perlu lagi memberikan kantong plastik kepada kita. Dan otomatis kantong plastik akan jarang digunakan, dan itu juga salah satu yang dapat mengurangi pencemaran limbah plastik dari limbah kantong plastik. Kemudian cara kedua, misalnya
ketika kita membeli minuman-minuman kecil yang ketika kita minum itu menggunakan sedotan. Jadi sedotan itu tidak perlu kita buang, tapi sedotan itu bisa kita gunakan atau kita daur ulang menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan kembali, yaitu seperti menjadi kerajinan. Dan sedotan-sedotan itu bisa kita daur ulang menjadi bahan tambahan untuk membuat tirai. Itu juga merupakan salah satu yang dapat mencegah atau yang dapat mengurangi pencemaran limbah plastik. Kemudian yang ketiga itu botol-botol minuman seperti vitamin, botol minuman tegelas, botol kecil itu kita dapat daur ulang menjadi sebuah hiasan rumah, yaitu seperti menjadikan itu menjadi bunga, dan tidak perlu kita buang, dan tidak perlu, ataupun ketika kita melihatnya di jalan kita dapat memilih lalu kita dapat mendaur ulang menjadi suatu kerajinan yang sangat berguna dan bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita dapat mengolahnya menjadi sesuatu yang berharga, dan itu juga merupakan peluang usaha untuk kita. Kemudian ada botol minuman seperti botol minuman aqua, itu dapat kita daur ulang menjadi salah satu kegunaannya. Contohnya kita bisa daur ulang menjadi sebuah pot bunga, itu salah satunya. Jadi ketika kita melakukan hal-hal tersebut, maka hal-hal tersebut akan dapat membantu kita mengurangi pencemaran limbah plastik di lingkungan masyarakat. Dan ketika itu telah kita tanami dan telah kita lakukan, maka limbah plastik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan atau di sekitar lingkungan kita itu akan berkurang, dan kehidupan lingkungan bermasyarakat kita akan menjadi aman, damai, dan tentram. Jadi, mulai sekarang ayolah kita tanamkan dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi untuk membantu pengurangan pencemaran limbah plastik. Jadi ketika kita melihat ada limbah plastik di jalan, bolehlah kita pilih. Jika kita tidak ingin mendaurnya ulang, maka kumpulkanlah limbah-limbah plastik tersebut lalu kita bakar agar bisa terurai menjadi limbah-limbah yang lebih kecil dan tidak dapat mengganggu ketentraman lingkungan kita. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita dari limbah plastik agar kita selalu hidup aman dan damai. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, dan saya Angelica Ramuringo dan teman saya Yeskiel Hiskio Mudeta mengucapkan terima kasih, shalom, dan selamat siang.